Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika malam merangkak perlahan di atas gurun pasir yang tak berujung, di balik bayangan Bukit Tursina, hidup seorang jin tua yang dikenal dengan nama Muhbar bin Abhar. Ia bukan jin biasa. Sejak masa Nabi Nuh, ia telah memilih jalan kebenaran, mengimani risalah para nabi, dan kini berpegang teguh pada tauhid yang dibawa oleh Muhammad SAW. Muhbar adalah sosok jin yang tegar, penuh hikmah, dan memiliki ketajaman hati yang mampu membedakan kebenaran dari kebatilan. Bersama istrinya, ia tinggal di gua terpencil, jauh dari hiruk-pikuk dunia manusia, mengabdikan dirinya untuk ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Asal-usul jin Muhbar bin Abhar. Muhbar bin Abhar diyakini sebagai salah satu jin yang telah mengenal tauhid sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia hidup sangat lama, melintasi berbagai generasi nabi, dan senantiasa setia pada ajaran para rasul. Ia bahkan dikenal sebagai jin yang mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam dalam berbagai ekspedisi besar, membantu membangun istana megah dan menaklukkan bangsa-bangsa yang durhaka kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Naml, ketika jin-jin menyatakan kesanggupan mereka untuk membawa singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata. 2. Perjalanan panjang menuju Rasulullah. Seiring berlalunya zaman, ketika risalah terakhir diemban oleh Muhammad SAW, Muhbar tetap setia pada jalan tauhid. Ia mendengar kabar tentang seorang nabi terakhir yang membawa cahaya bagi manusia dan jin, yang memecahkan kegelapan jahiliyah dengan wahyu dari langit. Maka, Muhbar bergegas menuju Makkah untuk menemui Rasulullah dan menyatakan keimanannya. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Ia harus melintasi lembah-lembah gelap, melewati padang pasir yang panas, dan menembus angin malam yang menggigit. Namun, keinginan kuat untuk bertemu dengan utusan Allah membuatnya tak gentar. 3. Pertemuan pertama dengan Rasulullah. Ketika Muhbar akhirnya tiba di Makkah, ia menyaksikan bagaimana Rasulullah berjuang menyebarkan kebenaran di tengah kerasnya penentangan kaum Quraisy. Ia melihat bagaimana para sahabat berkorban demi agama, dan hatinya semakin teguh untuk membela sang nabi. Ia kemudian menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Menurut beberapa ulama, inilah momen ketika namanya diubah menjadi Abdullah bin Abhar, sebagai tanda kehormatan dan kesetiaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Muhbar memperkenalkan dirinya sebagai jin yang telah beriman sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam dan menjelaskan bagaimana ia telah menyaksikan berbagai tanda kebesaran Allah dari masa ke masa. Rasulullah menyambutnya dengan senyuman hangat, memperkenankan dirinya untuk bergabung dalam barisan jin yang beriman, yang kelak akan menjadi pengikut setia Islam hingga akhir zaman. 4. Tugas khusus dari Rasulullah. Seiring berjalannya waktu, Muhbar mendapatkan kehormatan untuk menjadi salah satu jin yang bertugas menyebarkan Islam di kalangan kaumnya. Ia menyampaikan wahyu yang ia dengar dari Rasulullah kepada jin-jin lain di Bukit Tursina, Jazirah Arab, hingga lembah-lembah yang jarang dikunjungi manusia. Dengan semangat yang tak pernah padam, Muhbar menjadi salah satu jin yang berperan penting dalam memperluas jangkauan dakwah Rasulullah ke dunia gaib. 5. Pembalasan terhadap Musfir. Namun, ujian bagi Muhbar belum berakhir. Pada suatu malam, ketika ia kembali ke guanya di Tursina, ia mendapati istrinya menangis dengan isak yang memilukan. Ketika ditanya, sang istri mengabarkan bahwa seorang jin kafir bernama Musfir telah memasuki berhala Hubal di Makkah, mencaci maki Rasulullah, dan mempengaruhi kaum Quraisy untuk semakin memusuhi beliau. Mendengar ini, api keberanian berkobar dalam diri Muhbar. Ia segera berangkat menuju lembah gelap tempat Musfir biasa bersembunyi. Di antara celah-celah gunung, Muhbar menemukan Musfir tengah membanggakan dirinya atas penghinaan yang ia lakukan kepada Rasulullah. Tanpa banyak bicara, Muhbar menerjangnya dengan kekuatan yang menggetarkan batu-batu di sekitarnya. Pertarungan sengit pun terjadi hingga akhirnya Muhbar berhasil mengalahkan Musfir dan mengirimnya ke dalam kegelapan abadi. 6. Pelayanan dan kesetiaan kepada Rasulullah. Setelah membalas penghinaan tersebut, Muhbar bergegas menemui Rasulullah untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Rasulullah menyambutnya dengan senyum, mengakui keberanian dan kesetiaannya dalam membela agama Allah. Dari pertemuan inilah namanya diubah menjadi Abdullah bin Abhar, sebuah nama yang menunjukkan kehormatan sebagai jin yang setia pada kebenaran. 7. Akhir hayat dan kenangan abadi. Muhbar atau Abdullah bin Abhar kemudian kembali ke Tursina, melanjutkan kehidupannya dalam ibadah dan zikir hingga akhir zaman. Ia tetap menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan seorang jin dalam membela Rasulullah,
meskipun ia hidup dalam dunia yang berbeda dari manusia. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil itibar dan pelajaran yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.